Istana Ustadz Solmed dan April Jasmine bikin netizen ngiler. Bahkan YouTuber Atta Halilintar pun takjub dengan rumah mewah Ustadz Solmed yang terlihat lebih megah dari istana Pondok Indah miliknya. Tak mau dituding sebagai ustadz komersil yang menumpuk harta dari honor ceramah, Ustadz Solmed pun menjabarkan seabrek bisnis yang digelutinya. Lalu benarkah Ustadz Solmed dan April Jasmine gencar flexing rumah mewah untuk menginspirasi jemaah agar giat berniaga seperti anjuran Rasulullah? Apa kata Ustadz Solmed saat netizen menyebutnya ustadz yang pelit sedekah lantaran hanya menyumbang 60 juta rupiah untuk Palestina, sementara artis dan ustadz lain yang gaya hidupnya lebih sederhana rela menyumbang ratusan juta. Sempat jadi aktor, Ustadz Alfi Alfandi mantap meninggalkan dunia gemerlap demi fokus berdakwah. Benarkah demi umat Ustadz Alfi rela tinggal di rumah kontrakan? Lalu seperti apa tanggapan Ustadz Alfi ketika hidup kesehariannya disebut bak bumi dan langit dengan citra kemewahan yang ditampilkan Ustadz Solmed? Bersama saya Maria Andromeda, kita akan mengulas gaya Ustadz masa kini yang berani beda pilihan dalam membranding sosoknya sebagai pendakwah. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Sosok Ustadz Soleh Mahmud Nasution alias Ustadz Solmed kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan karena kasus wan prestasi yang sering membelitnya, tapi karena gaya hidup dan rumah mewahnya yang mencetak viral. Baru sebulan pindah ke istana barunya di kawasan Bogor, Jawa Barat, Ustadz Solmed langsung jadi tamu podcast dua YouTuber kondang, Atta Halilintar dan Maya Estianty. Netizen dan masyarakat awam pun dibuat takjub sekaligus iri dengan kemewahan yang membungkus setiap sudut rumah Ustadz Solmed dan April Jasmine yang berdiri megah di tanah sekitar setengah hektar. Desain Timur Tengah dengan sentuhan modern membuat rumah Ustadz Solmed bak Taj Mahal mini di tengah permukiman penduduk. Istana luas yang hanya dihuni oleh 6 orang itu nampak kontras dengan rumah mungil dan peta kontrakan di sekitarnya. Ketika kita punya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan riak lah, jangan pamer lah, jangan gimana bagus nih, jangan kayak gitu, ada ain bahaya. Intinya seperti itu, pokoknya intinya bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan dan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Mau jadi sakhawatul ini nggak jadi masalah, orang kaya dermawan, sumbangin, ayo keluarin, jangan lupa tapi zakatnya dikeluarkan, sedekahnya dikeluarkan, dan kalian berharap tahadus bin ni'mah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta sama Allah 8 kebaikan dunia. Ya salah satunya tadi ya nama baik atau apa. Ada lagi di situ kedua darun rohbah, rumah yang luas. Luas itu kan relatif. Mungkin luas bagi saya 500 meter. Mungkin luas bagi teman lain 100 meter. Mungkin luas bagi yang lain ya bisa 1 hektar. Jadi kalau dibilang kok dia punya rumah yang luas ya kita berdoa biar kita juga punya kayak gitu sih. Kepengen. Jadi kalau banyak tamu kita bisa nerima gitu. Tapi kalau anak kita banyak seperti itu. Jadi wajar-wajar aja sih, cuman emang mungkin ada hal-hal dibilang alhaqumut takasur, jangan kamu berpamer-pamer tentang hartamu yang banyak, emang gak boleh juga sih. Cuman gimana ya, udah telanjur sih. Saya belum diundang sama Ustadz Solmed. Ustadz undang saya ya, makan-makan. Oh, Ustadz Solmed itu ramah ya, ramah, alhamdulillah baik. Baru tinggal belum 1 bulan pindah sininya. Artinya udah pernah ketemu belum? Sering sih, saya kan suka motor dia, suka servis motor dia sih. Oh gitu? Iya. Kalau ketemu gimana tuh biasanya? Kalau ngobrol langsung kan belum pernah. Paling kemarin waktu selamatan, ya orangnya enak, yang di sini juga suka dulu kan suka kasih itu kain, harga. Iya kasih dia waktu belum pindah sini. Orangnya nggak sombong sih ya, kita minta apa sih? Kita ketemu salaman foto juga enggak. Iya. Enggak nolak benar. Kita masuk ke rumahnya pernah. Aprilnya juga sama begitu. Ya, alhamdulillah hebat, kita kapan nyusul. Iya, kita yang ngontrak kapan nyusul kayak Ustaz. Iya, alhamdulillah ya Allah hebat banget Terus gitu loh rumahnya. Enggak pelit, maksudnya dia masuk gitu. Enggak dilarang benar. Biasanya apa aja di dalam? Ada kolam renang. Ya. Ada ke kolam renang kita selfie. Iya, boleh katanya, ya udah. Karena mungkin yang aku mau konfirmasi di awal nih, kita dapat info bahwa itu rumah
bukan atas nama Ustadz Solmed, benar nggak tuh? Kalau gitu saya kurang tahu ya, tapi emang itu kan dia yang ngisi. Oke. Wah, pertama dia yang beli, tanahnya dia yang beli. Dan kali ini aku berada di rumah yang lagi viral banget. Yang katanya ada sauna, ada lapangan futsalnya, rumahnya gede banget. Dan bentuknya Timur Tengah, ada tanahnya 4.000 meter. Pokoknya ini lagi viral banget. Dan yang punya adalah seorang ustadz yang lagi sukses. Kita langsung masuk ke rumahnya. Ya, meski memiliki pagar otomatis dari besi baja, rumah Ustadz Solmed nyaris selalu terbuka untuk tetangga sekitar. Pintu masuk rumah yang hanya bisa diakses lewat mesin fingerprint belum difungsikan maksimal, lantaran Ustadz Solmed dan April lebih suka pintu terbuka alias ngablak dari dan menuju ruang tamu, kecuali pintu kamar dan sejumlah ruang privasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, selamat datang. Terima kasih. Apa kabar? Baik, sebentar kasih mic dulu. Ini alhamdulillah, masya Allah, aku mendengar membaca cerita ya bahwa keluarga sempat jatuh kan, sempat yang dibilang bangkrut lah. Itu nanti aku tanyain kok bisa bangkit dan akhirnya bisa kembali lagi, malah melebihi mungkin ya. Lebih nggak sih? Alhamdulillah. Iya, sangat benar. di luar apa ekspektasi. Di luar, ya, luar Nurul. Nurul kok Nurul. Nalar. Oke, kita mau lihat-lihat. Oh ya, dari semua bangunan ini ide siapa? Ide Pak Ustadz atau Pak Yasmin? Berdua. Jadi Ustadz sama aku tuh seneng banget ala-ala tim tank gitu Bun, tapi yang modern. Karena ke Dubai katanya. Iya. Karena kita jalan-jalan ke Dubai terus ngeliatnya kayak ini keren banget ya, buat foto keren, terus tinggal di situ kayaknya nyaman. Jadi kita bikin lah kayak gini, Pak. Permisi ya. Silakan. Wah, semuanya marble guys. Tunggu kita datang dulu Bun. Makanya kursinya tuh agak berjauhan gitu. Oh. Nah, di kanan kiri itu ada tempat-tempat ruang tamu lagi kalau kita masuk ke dalam. Oh gitu. Ya. Jadi tamu-tamunya dipisah-pisahin Jadi fungsinya. gini, Bunda, misalnya ini kan ruang tunggu. Nanti kita siapin mau kopinya dulu, apanya dulu, yang ringan-ringan lah di sini. Terus mau nyantai apa mau resmi? Kalau resmi ada di sebelah kanan. Oke. Yang resmi. Tapi orangnya seneng duduk, seneng ngobrol private gitu ya, privasi gitu. Nah ini apakah? Nah, yuk. Oh ini. Udah. Sidik jarinya belum mantep. Oke, ini kalau misalnya ada tamu-tamu nih Bunda, yang senengnya tuh, udahlah gue pengen duduk, pengen resmi, ngobrol tapi santai, ya udah di sini. Karena kedua anaknya sudah besar dan membutuhkan ruang yang lebih luas untuk menekuni hobinya, Ustadz Solmed dan April Jasmine menjadikan Istana Bogor sebagai rumah utama. Sedangkan rumah mewah mereka yang lain di kawasan Jakarta Selatan dan Tangerang hanya sesekali ditempati. Di rumah yang fasilitasnya tak kalah lengkap dengan resort itu, ada kolam renang, lapangan futsal, bioskop pribadi, ruang meeting, lapangan tembak, sirkuit balap mini, hingga SPBU mini untuk mengisi bahan bakar mainan otomotif kedua putranya, dan sejumlah fasilitas yang memanjakan tamu serta penghuninya. Jadi Ustadz suka otomotif juga? Pertama keperluan, okay. Terus kebutuhan juga, terus hobi. Artinya kadang-kadang kita harus ngebayar capek kita tuh dengan sesuatu yang menyenangkan. Masya Allah, jadi ini hal yang menyenangkan. Enak ya musolanya? Ya, tempat duduk. Ini perpustakaan. Jadi masih banyak yang di sana nih. Toilet. Wah guys, keren guys. Warna ungu semua nih kayaknya. Warna favorit. Sama kayak istri saya berarti ya? Oh sama ya? Sukanya warna ungu juga. Isinya nasi doang lagi nih tuh. Ada lauknya. Oh ini ada. Oke. Jadi di sini tempat masaknya kakak. Tempat masak aku. Jadi aku seneng masak. Ya udah pengen tempat masak yang udaranya tuh langsung keluar gitu. Oh jadi asapnya nggak ngumpul di dalam.
yang Keren sih, beda guys. dari home theater bioskop sendiri. umumnya. Jadi ditembak gitu ya Ustadz ya? Tembak, terus kemudian kita nonton bareng-bareng ya anak-anak bisa ngemper, bisa di tempat tidur. Keren juga ya. Gue bikin yang nggak ada di bioskop. Kalau bioskop kan nggak ada tempat tidur gini kan. Bener. Umumnya ya duduk gitu. Oh, ada pom bensinnya sendiri loh, guys. Pom bensinnya aja dalam sini. Aduh. Siapa yang ngisi bensin saat sini? Itu Sultan kan motor dia tuh harus pakai bensin sama itu tuh. Mobil yang satu tuh pakai bensin juga kan? Kalau Ustadz ditanya, bangun rumah ini habis berapa duit? Gue nggak mau bilang habis berapa, tapi kalau ada yang mau nawar 80 miliar gue lepas. Jual untung lah, jangan jual rugi kan? Iya. Di antara sejumlah ruangan ada spot menarik yang membuat para tamu ingin selfie di rumah Ustadz Solmed, yaitu dekorasi interior di dinding yang bertuliskan Sin Salabim bukan Sim Salabim. Adakah makna khusus dari kosakata yang mirip mantra sulap itu? Ini kalau misalnya ada tamu-tamu nih Bunda, yang senengnya tuh, udahlah gue pengen duduk, pengen resmi, ngobrol tapi santai, ya udah di sini. Ini lucu nih, kenapa Sin bukan Sim? Jadi dengan Sin jadi Salabim gitu. Semua bisa, semua apa yang diinginkan, kenapa enggak? Gampang kok asal mau usaha. Nah, sebelah. Ya udah, ini buat tamu. Tamu spesial. Spesial. Untuk tamu saja menjamu tamu. Yang mau resmi-resmi ya Bun? Iya, resmi. Nah kalau yang kepengen, udahlah gue mau nyantai, gue mau ngemper, gue mau ngerokok, gue mau ngopi, gue mau ngeberantakin tempat. Ayo kita ke sebelah. Nah ini yang tadi kalau tamunya misalnya anak-anak muda ya Bun. Udahlah lu ngapain sih resmi-resmi kayak orang tua misalnya. Atau kiai-kiai nggak mau pakai kursi kan. Ngemper kan, ngerokok, ngemper apa. Nah ini dia tempatnya Bunda. Oh gitu. Oh jadi dia kayak di rumah makan kalau kita makan nasi mandi. Iya, ngemper. Iya. Rumah super mewah di kawasan Ciseeng, Bogor itu seolah menggambarkan kemapanan Ustadz Solmed. Tak perlu gelar crazy rich seperti yang disematkan kepada orang kaya baru yang gemar flexing di YouTube. Ustadz Solmed dan April Jasmine sudah hidup mapan sejak namanya melambung sebagai Ustadz selebriti. Ustadz Solmed yang merupakan alumni UJ Center, tempat penggemblengan Ustadz yang dulu dikomandoi Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, mantap memilih jalan dakwah sekaligus berniaga seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibantu April istrinya, Ustadz Solmed menggunakan link dakwahnya untuk membangun kerajaan bisnisnya. Siapa sangka dalam tempo kurang dari 10 tahun, bisnis yang diretas Ustadz Solmed menggurita hingga ia punya investasi fantastis di bisnis properti, busana muslim, makanan dan minuman hingga rokok. Tentang isu yang menyebut dirinya memperkaya diri dengan mematok honor ceramah selangit, ditanggapi dengan bijak oleh Ustadz yang pernah dijuluki The Next UJ. Pertama gue penceramah nih. Oke. Ketemu banyak orang tak. Nah, ini jalan yang pertama kali gue laluin. Lewat wasilah jembatan kita jadi penceramah, lu ketemu sama bos, lu ketemu sama pejabat, lu ketemu sama pengusaha. Dan gue berusaha untuk tidak say hello, say goodbye. Tapi gue temenin, gue akrabin, gue ajak bicara, bahkan gue siap berguru. Kok bisa? Ente ini bisa begini gimana caranya? Usaha apa? Nah dari situ tuh kita jadi belajar. Akhirnya gue berusaha, sekarang gue punya bisnis. Ada bisnis properti, ada bisnis jual beli mobil juga. Artinya jual beli mobil itu kalau lo mau juga gue ambil aja gitu kan. Ada bisnis yang sekarang nih gue jalanin, bisnis rokok. Tapi Ustadz kalau ngajar dulu suka pasang tarif nggak sih? Atau sekarang pasang tarif nggak sih kalau Ustadz? Pertama, manajemen gue tuh adalah manajemen bijaksana bijaksini. Bijaksana bijaksini. Oke. Setiap orang ketika ingin bikin acara, dia pasti punya persiapan. Persiapan waktu, persiapan tempat, persiapan izin, persiapan dana, dan sebagainya. Dan gue yakin, saat orang ngundang gue, dia juga punya persiapan. Itu keyakinan gue pertama. Maka yang pertama kali gue tanya adalah memangnya, kan biasa nanya tuh, kamu punya berapa?
nyiapin berapa. Bisa jadi gue ngomong sekian, totonya dia lebih tinggi, kan rugi gue. Gue ceramah tuh nggak perlu dibayar, tak. Buktinya, lu datang gue ngomong apapun soal ilmu, lu nggak usah bayar gue. Kalau di sini, kalau di luar, lu bukan bayar ilmu gue, lu bayar capek gue, lu bayar keringat gue, lu bayar tenaga gue, lu bayar transport gue, lu bayar waktu gue yang hilang dengan keluarga. Dan itu sama dengan motivator-motivator atau siapapun pengisi acara yang mereka punya ilmu, tapi bukan ilmu mereka yang dibayar. Kalau saya pribadi melihat teman sukses, senang dong. Ya kan? Melihat saudara kita sukses, senang dong. Berarti pencapaiannya telah membuahkan hasil. Nah, yang sering menjadi perkara itu, orang Indonesia ini tidak pernah siap melihat orang lain sukses. Kalau sebelah diperbincangkan, dia menunjukkan rumahnya, fasilitasnya ada, dan memang betul-betul ada. Saya bingung menjelaskan ini pamer atau bersyukur karena tipis banget. Yang kedua yang menjadi pusat perhatian adalah menjaga hati. Kita tidak boleh menjas atau menilai seseorang dari covernya aja. Apa yang kita dengar dari orang, dari media belum tentu sejalan dengan itu. Kaya, terkenal, dan dihormati oleh jamaah fanatiknya. Namun, tak ada yang berubah dari sosok Ustadz kelahiran 19 Juli 1983 ini. Jika sejumlah Ustadz selebriti sering tersandung kasus poligami, Ustadz Solmed masih setia pada satu istri. Tapi benarkah Ustadz Solmed tipe suami takut istri? Apakah April Jasmine tipe istri pencemburu hingga selalu mengikuti kemana Ustadz Solmed bertausiah? Kan banyak orang bilang, kenapa namanya sin? Itu kan artinya dosa. Kenapa sih cuma bahasa Inggris doang dari sekian ribu bahasa loh di dunia ini? Jangan sampai suami itu nakal ya? Ya! Jangan dong. Bisa. Tapi mau poligami nggak? Bisa. Nggak, sebagai usaha mau poligami nggak di depan istri? Ditanya mau lah gue. Semua laki-laki mau lah. Pernah ngomong? Enggak berani. Tapi bicara kemauan mau lah Bunda. Persoalannya berani nggak? Iya. Ini kan soal nyali kan? Kalau itu Bun kita puter SNI. Apa tuh? Suami nurut istri, udah bener. Ya kan, dari sin kita puter lagi SNI gitu. Ya? Iya, harus. Oke, nurut istri bagus. Tapi menurut gak sih Pak Ustadz? Gimana ya? Kalau di depan kita menghormati, lebih menghormati sih kayaknya. Iya, menghormati sih, iya. Jadi gimana ya? Saya sih bukan takut sama istri. Iya. Istri yang terlalu menakutkan. Oh jadi gitu. Ya, dimarahin dong. Karena cuma hidup bersama istri, 2 anak, dan kedua mertuanya, Ustadz Solmed merasa tidak membutuhkan areal privasi yang luas. Rumah inti yang menjadi ruang pribadi keluarga hanya seluas 200 meter persegi, dihimpit oleh ruang luas yang menyerupai istana. Pembangunan rumah dari pondasi hingga detail interior membutuhkan waktu 3 tahun. Bahkan saat pandemi COVID-19, Ustadz Solmed seolah tak kesulitan dana untuk mewujudkan istana impiannya. Nah, ini jadi real rumahnya Ustadz ini. Ini rumah ini cuma segini doang, tak lebih gede rumah lu. Enggak lah. Beneran nih, rumah gue cuma segini doang. Kan banyak nih, ada mall, sampingnya banyak mall. Sama ruko-ruko di sini. Ya kalau ditanya, rumah lu gede banget. Enggak, rumah gue tuh paling cuman 100-200 meter lah. Coba kita lihat ya. Iya kan? Ini real tempat tinggalnya Ustadz. Di sini rumah Ustadz aslinya. Di sini. Di atas tinggal tempat tidur aja Sita. Dibanding istana Pondok Indah yang dimiliki Atta, rumah Ustadz Solmed terlihat lebih megah. Tapi kemegahan itu mengundang cibiran sebagian netizen, lantaran kemewahan itu tidak menggambarkan seorang ustadz yang membumi, down to earth, dekat dengan jamaahnya. Bagi sebagian netizen, gaya hidup Ustadz Solmed tak ubahnya selebriti maupun sosialita yang berada di awang-awang, alias sulit dijangkau masyarakat kebanyakan. Getolnya, Ustadz Solmed dan April memperlihatkan rumah baru mereka dianggap flexing yang menjurus ria oleh sebagian netizen. Menurut saya bukan ria. Kalau ria itu kan dia membanggakan dengan ini hasil kerja saya. Orang lain nggak punya. Nah itu yang menjadi sebuah ria. Tapi kalau saya punya ini, saya punya itu bukan ria. Tetapi tahadus bin nikmah.
mengabarkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan itu sudah diterangkan di beberapa literatur kitab. Mohon maaf saya harus baca. Fa innallaha ta'ala yuhibbu ayyara. Allah Subhanahu wa taala tuh demen sama seseorang hamba yang memberikan, yang memperlihatkan athara ni'matihi ala abdihi. Yang Allah memberikan nikmat itu, yang memberikan karunia itu diperlihatkan agar manusia bisa menjadi taat kepada Allah, agar manusia bisa dekat kepada Allah. Maka kita jangan cuma lihat manusia itu mendapat nikmat, tapi bagaimana manusia itu bisa diberikan nikmat. Adapun ayat yang berbicara tentang hal yang tadi telah disebutkan, adapun artinya adalah dan adapun nikmat dari Tuhanmu maka ceritakanlah. Nah, makna di dalam ayat ini memang bisa saja dibawa kemanapun bagi seseorang yang artinya menjadikan ayat tersebut sebagai sebuah hujah atau dalil gitu ya, karena secara tekstualnya umum. Dan adapun nikmat dari Tuhanmu maka ceritakanlah. Nah, makna daripada ceritakanlah ini mungkin kemudian diambil perlihatkanlah gitu kan. Namun ketika kita mau bersikap bijak, ini persoalannya. Kita ingin menghindari hal-hal yang pada akhirnya membawa fitnah di tengah-tengah masyarakat. Maka seseorang yang membawa dalil tersebut hendaklah juga memikirkan faktor-faktor yang lain, gitu ya. Artinya, apakah kemudian ketika saya lakukan ini, lalu ada mudorot atau tidak? Katakan, kalau ada maslahatnya, kira-kira maslahat dan mudorotnya banyak atau tidak? Karena yang namanya riya atau tidak riya, penempatannya adalah di dalam hati seseorang. Seorang tokoh agama, istilahnya, dia memamerkan hartanya, maka nanti akan menimbulkan prasangka yang kurang baik dari jamaahnya. Misalnya hal seperti ini sebaiknya dihindari. Misalnya ada seorang pejabat misalnya ya, dia itu waktu sebelum menjabat dia tidak kaya, begitu menjabat maka dia kemudian kaya raya gitu ya. Nah, boleh jadi kayanya dia mungkin dari hasil usaha dia dan sebagainya. Tapi dalam konteks seperti itu akan menimbulkan prasangka. Nah, seandainya dia biasa saja, misalnya diam-diam dan sebagainya, mungkin tidak pamer, itu oke-oke aja. Tapi ketika dia pamer dengan kekayaannya misalnya, boleh jadi akan menimbulkan prasangka-prasangka. Hindari hal-hal yang menimbulkan prasangka buruk. Pamer itu tergantung niat. Kalau niatnya dia ingin memotivasi orang supaya orang menjadi sukses, karena tadi Nabi bersabda bahwa nikmal mal fi yadi rajulin soleh, bahwa paling baiknya harta adalah di tangan orang soleh, dan Anda yakin Anda orang soleh dan Anda yakin akan menggunakan harta itu untuk ketaatan kepada Allah, silahkan aja. Tetapi kalau pamernya dia untuk show, untuk menunjukkan bahwa dirinya kaya dan sebagainya, maka itu jelas konteksnya jatuh dalam riya dan itu tidak boleh. Saat susah, lu dihina. Saat kaya, lu dibenci. Terus, lu mau apa? Susah dihina, kaya dibenci. Ya, lu mau apa? Kalau udah itu yang terjadi pada diri lu. Mending kaya ya. Mending kaya, udah. Balik lagi kita manusia. Kalau lu tanya, maaf nih. Soalnya kan kalau kaya, walaupun dibenci tapi bisa bantuin orang. Bantuin orang, bisa nyenengin orang. Belakangan, gaya hidup April Jasmine pun ikut menjadi sorotan netizen. Gaya glamor April sering dibanding-bandingkan dengan gaya sederhana Fitri Arifin, istri Ustadz Alfi Alfandi. Fitri Arifin yang merupakan businesswoman dan punya perusahaan di dalam maupun di luar negeri, dinilai netizen lebih santun dan intelek dalam menyikapi komentar netizen. Lantas apakah April merasa terganggu dengan sikap netizen yang terkesan menudingnya sebagai istri Ustadz yang suka pamer harta? Tapi kan kalau kayak Ustadz kita tahu pasti mentalnya kuat, karena misalkan laki-laki itu perjuangannya. Tapi mungkin perempuannya perasaannya beda tuh. Kakak sendiri pernah sedih nggak dengan entah itu tangis ataupun tiba-tiba namanya perempuan kan, gitu ya? Aku lebih yang cuek banget. Jadi
kalau ada yang menghujat, ada yang apa gitu ya, terus Ustadz langsung bilang, kamu jangan baca ya, dia khawatir banget. Khawatir, jadi aku bilang gini, kamu tenang aja, aku tuh yang kayak gitu-gitu tuh aku nggak anggap. Jadi selama hidup aku sesuai dengan aturannya Allah, sesuai di porosnya, orang mau ngomong A, B, C, D gitu ya, menurut aku ya sudahlah, itu adalah tanggung jawab mereka masing-masing. Tapi Ustadz ada motivasi nggak sih buat anak-anak muda nih yang nonton video ini, ataupun yang nggak muda juga, yang tua gitu, gimana sih biar bisa sukses kayak Ustadz gitu? Usia saya udah 40 tahun. Saya pernah melewati masa-masa sebelum 40. Ujian, cobaan, tantangan. Berat, tapi hadapi. Dan Allah itu akan melihat apa yang kita perbuat dari ikhtiar kita. Dan terus banyak bergaul, banyak doa, banyak kita kalau ngelihat orang sukses, banyak minta sama Allah biar kita bisa sukses kayak dia. Punya istri tajir melintir, mengapa Ustadz Alfi Alfandi hidup dengan kesederhanaan? Apakah Ustadz yang pernah menjadi aktor muda inspiratif ini tidak suka dibanding-bandingkan dengan Ustadz Solmed?